Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana kasadonyo bersobok balik kita di Minang Mustika Jaya Channel. Semoga dun sana berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah dun sana kasadonyo, dalam video kali ini Ambo ingin membahas soal teknik penentuan harago, khususnya harago di online. Akan Ambo berikan contoh di harago online kuliner rumah makan. Teknik yang akan kita bahas adalah teknik bundle atau bundling atau bundel, yang mana secara pengertian teknik itu adalah mengelompokkan beberapa produk, dua atau lebih produk dalam satu harago. Tujuannya diantaranya biar mendapatkan pesanan dengan kuantiti yang lebih banyak. Strategi itu digunakan untuk mendorong pelanggan membeli produk yang lebih banyak dengan harago lebih rendah seketik dibandingkan kalau membeli secara terpisah. Itulah pengertian dari bundling teknik pemasaran. Dalam hal itu Ambo contohkan ke kuliner rumah makan Padang. Semisal satu menu kita buat nasi Padang pakai ayam bakar tambah pergedel dengan harago yang kita tetapkan di online tersebut semisal 27.000. Jadi kalau di menu terpisah nasi ayam pergedel adalah 27.000. Untuk membuat paket bundling ko, kita buat menu ciek lai dengan menu fotonya adalah, kalau tadi fotonya nasi ayam bakar plus pergedel, dan menu untuk paket bundling ko kita buat fotonya adalah nasi ayam bakar plus pergedel kita tambah kerupuk. Jadi di menu yang kedua ko kita buat nama menunya hemat dengan 2 porsi. Artinya jika orang membeli menu itu akan membeli 2 porsi langsung, yakni 2 paket atau 2 porsi nasi ayam bakar plus pergedel gratis kerupuk. Itu nama di menu. Sehingga dengan kita tetapkan harga bundling ko, kalau tadi harga terpisah adalah 27.000, untuk harga bundling ko karena 2 paket kita jadikan di harga online itu 50.000. Artinya 2 kali menu nan terpisah tadi. Tentu ada pertanyaan, kan sama aja, cuman beda tambah kerupuk doang 1.000. Iko belum selesai. Jadi menu nan di bundling itulah yang kita mainkan di promo harga coret. Artinya promo harga coret ko menu yang satuan tadi tidak pernah kita promo, biarkan saja dengan harga 27.000. Sementara menu nan bundling ko kita yang 50.000 ko kita buat promo dengan harga coret menjadi sampai 48.000 misalnya. Artinya kalau sampai 48.000 kan orang kan berpikir hemat 3.000 karena 24.000 jatuhnya kan. Kalau dibagi 2 satuannya jadi 24.000.
Jadi kita buat menjadi 24.000. Iko akan menarik pelanggan untuk memilih Iko karena faktor kalau dibandingkan dengan terpisah, inilah hemat per porsi itu 3.000. Hitungannya tadi itu sendiri, apakah kita akan rugi dengan harga tersebut? Tentu tidak. Lebih sakit kurangnya pendapatan kita dibanding yang terpisah, iyo. Tapi harus diingat bahwa dengan bandlingko, dengan teknik bandlingko, alah jaleh menu yang keluar lebih banyak karena satu menu tadi terdiri dari 2 porsi, sehingga secara kita menggali kuantiti yang terjual lebih banyak. Kalau kita hitung sampai 48, kalau di online itu tadi sampai 48 kita kurangin 20%, itu kita masih mendapatkan senilai 19.000 lebih, 19.200 rupiah kalau nggak salah. Sementara go di warung kita langsung nasi ayam bakar pergedel itu kan kita jual cuman 19.000. Jadi kita masih mendapatkan 19.200, tapi kita merugi di kerupuk kurang lebih 800 rupiah. Namun Iko akan mendongkrak penjualan khususnya di online gitu itu, sehingga kuantiti yang banyak akan keluar dengan teknik banding tersebut. Hal itu bukan sekedar teori, karena beberapa usaha khususnya kuliner sebetulnya teknik itu tidak mesti di kuliner, artinya di pakaian, di apapun bisa dimainkan, khususnya di bisnis online lah. Jadi dari pengalaman yang telah ambo terapkan di beberapa anggota komunitas kuliner yang ambo tangani, itu sangat mengangkat, sangat membuat penjualan meningkat pada pemilihan menu yang dibanding tersebut. Jadi itu contoh yang ambo berikan, tapi di sana bisa membuat sendiri sesuai dengan kondisi produk yang di sana jual. Namun secara teorinya teknik bundling pemasaran itu akan mendorong pelanggan untuk membeli kuantiti yang lebih banyak, karena ada selisih harga dibanding membeli dengan harga terpisah. Bagi dusana ambo sarankan khususnya yang online, baik kuliner maupun fashion maupun busana maupun pakaian, secara teknik-teknik dalam penjualan online itu mesti dipelajari seketik banyaknya, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahasanya transaksi di dunia online itu sangat tinggi, sementara pasar kita lah langang, toko kita tidak berorang. Apalagi ditambah dengan kondisi negara yang taruh menaruh tidak bakal sudahan, ada PPKM, ada varian-varian yang menakutkan, sehingga harapan kita untuk kembali ke seperti semula itu sangat tipis. Sebaiknya kita adoi kondisi itu dengan beradaptasi dengan keadaan, perlu bersekolah dalam pengertian mempelajari hal-hal yang dasar yang bisa kita pahami, itu penting untuk kita jalani. Karena
banyak tetap yang masih tetap eksis dengan kondisi pandemi ko selagi online-nya masih manage dengan baik. Artinya bana indak sadonyo usaha tunggang langgang dalam kondisi ko do. Namun ada jo nambah investasi, ada jo yang mengalami omset yang tinggi beruntung dalam kondisi pandemi itu dengan memaksimalkan teknologi menghadapi cara bisnis, tren bisnis, gaya bisnis yang Allah hendak sama seperti zaman dahulu atau zaman sebelum pandemi sajalah. Di sana kita terutama bocalia misalnya pasar malam yang dulu madoi puasa ko sangat senang. Ini kondisinya adalah berbeda. Mungkin lokasi yang tidak bisa rami, mungkin petugas Satpol PP yang selalu mengawasi untuk membubarkan keramaian-keramaian. Hal itu mesti kita atasi dengan strategi, dengan cara, dengan beradaptasi dengan keadaan yang sedang kita jalani. Bukan kita sibuk untuk mengomentari, sibuk untuk mengkritisi, namun sibuk mengomentari dan mengkoreksi itu cuman di lapau, di kadai, bukan di jalur yang benar, bukan di jalur yang bisa sampai informasi itu. Jadi percuma, lebih baik kita memaksimalkan kondisi kita, memaksimalkan bisnis kita, beradaptasi dalam keadaan apapun yang harus kita alami. Demikian harapan ambo. Tato dosana ambo bersemangat, dosana ambo selalu menghadapi usaha dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kebutuhan dosana ambo untuk mengetahui atau bertanya-tanya, silakan. Kebetulan ambo adalah penggagas komunitas kuliner Baramus di 3 kecamatan di daerah Bekasi. Jadi ambo selain penggagas termasuk mentor-mentor mereka yang alhamdulillah mereka pada berjaya pada masa pandemi itu dengan memaksimalkan bisnis online-nya. Jangan lupa di sana untuk like, subscribe dan mengkomentari video ko. Semoga video ko bermanfaat buat di sana. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.